Izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Ini anggota kelompoknya siapa aja ya? Ini Pak anggota kelompok 5. Ada Elizabeth, Fani Putra, Seta Hermawan, sama Supwa Alia, Pak. 11, 16, 27, 29 ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Elizabeth, Fani, Sato, dan Supwa akan menjelaskan mengenai proses bisnis data flow diagram DFD dari Gojek. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ojek itu merupakan transportasi umum yang ada di Indonesia, di mana ojek itu merupakan transportasi yang tidak resmi dan juga tergolong tidak terikat. Dan ojek juga merupakan transportasi yang tarifnya itu tidak menentu. Antara satu ojek dengan ojek yang lain itu tidak sama. Selain itu, lokasinya juga tidak ada di mana lokasi dari ojek ini tuh hanya berada di beberapa titik saja. Selain itu, keamanan dan kenyamanan ojek juga tidak diprioritaskan oleh pengemudi. Nah, tetapi masyarakat tuh walaupun seperti itu ya ojeknya, masyarakat masih gemar dengan menggunakan transportasi umum ini dikarenakan yang cepat dan juga tidak ada rute. Melihat fenomena ini, Nadiem Makarim mencetus adanya Gojek. Walaupun pada awalnya hanya sekitar 20 driver dan hanya menggunakan call center, tetapi Gojek kerap berkembang sehingga seperti sekarang ini. Ada aplikasinya sendiri, melihat dan banyak banget layanan atau jasa yang disediakan oleh Gojek ini. Nah, melihat proses bisnis yang baru, yang revolusioner, kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai proses bisnis dari Gojek. Nah, selanjutnya mengenai flowchart akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan tentang flowchart dari Gojek yang telah kami buat. Nah, kita ingat kembali bahwa pengertian dari flowchart sendiri itu merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, kalau kita lihat aplikasi Gojek itu banyak ya fitur-fiturnya. Bisa GoPulsa, GoMart, GoShop, atau yang lainnya. Nah, dalam pembuatan flowchart ini, kami membatasinya itu pada fitur GoRide, GoCar, GoSend, dan juga GoFood. Nah, kenapa kami mengambil fitur yang ini? Karena melihat bahwa yang sering digunakan oleh banyak orang adalah fitur-fitur ini. Nah, untuk penjelasan flowchartnya itu sendiri, itu kita bisa lihat dari yang atas itu ada mulai di mana user membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih apakah ingin masuk ke fitur GoRide dengan kemudian kalau yes berarti memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Terus kemudian melihat lagi apakah ada opsi untuk memasukkan barang. Jika iya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Nah, jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay.
Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu penjemputan driver Gojek. Kemudian, selanjutnya user akan kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya nggak memesan GoRide, tetapi memesan Gokar, ya kalau misalnya tidak memesan GoRide tetapi memesan Gokar, maka akan diberikan opsi lagi. Jika yes, maka memasukkan lokasi penjemputan dan memasukkan lokasi tujuan. Nah, kemudian akan diberikan opsi lagi. Jika yes, maka memasukkan deskripsi barang, kemudian memasukkan nama pengirim dan juga nomor telepon. Jika user memilih untuk tidak membayar dengan cash atau Gokar, maka akan keluar dari aplikasi. Jika memilih bayar cash atau GoPay, maka akan dilanjutkan dengan pemesanan. Kemudian akan kembali lagi ke awal. Jadi intinya di sini pada flowchart ini akan terjadi perulangan, beda dengan data flow diagram, di mana dalam data flow diagram itu tidak ada yang namanya perulangan. Kemudian selanjutnya, nah kemudian yang ini merupakan data flow diagram level 0 yang kami buat terkait Gojek. Nah, kita ingat kembali bahwa definisi dari data flow diagram itu merupakan model data atau data yang memberikan gambaran asal data dan juga apa atau kemana tujuan data, input dan output di dalam sebuah sistem. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa data flow diagram itu memiliki beberapa tingkatan. Ini merupakan tingkatan yang pertama atau yang dasar, yang disebut juga konteks diagram atau data flow diagram level 0. Nah, berikut merupakan data flow diagram level 0 Gojek yang kami buat. Kita bisa lihat di situ penumpang, driver, dan juga PT Gojek itu diberi simbol kotak persegi panjang, di mana itu menggambarkan penumpang di sini dan driver PT Gojek itu merupakan sebagai terminator atau entitas eksternal, yang mana gambar tersebut menunjukkan sesuatu yang ada di luar sistem serta melakukan interaksi dengan sebuah sistem. Nah, kemudian Gojek sistem di sini itu diberi simbol lingkaran sebagai suatu proses yang menunjukkan adanya sistem yang mana berguna untuk mentransformasikan dari input ke output. Kemudian itu Google Maps sebagai data storage yang digambarkan dengan dua buah garis, di mana garis-garis tersebut akan memperlihatkan sebuah penyimpanan atau dari mana data tersebut berasal. Nah, kemudian kita lihat juga yang tanda-tanda panah itu, yang ada yang warna-warna, yang hitam, yang biru, dan orange dan merah, itu merupakan aliran data yang berfungsi untuk menggambarkan atau menerangkan perpindahan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini kita lihat di mana dari penumpang ke sistem itu akan ada input dari penumpang berupa data penumpang, lokasi dan destinasi penumpang, kemudian ada memilih Gojek, request untuk berkendara, top up GoPay, pembayaran, dan feedback. Kemudian nanti di dalam sistem itu akan dilakukan sebuah proses. Dan antara sistem dengan driver itu nanti akan dikeluarkan sebuah output dari sistem berupa menunjukkan mengajukan permintaan atau request, kemudian jika sudah selesai semuanya maka akan diberikan berupa upah pada driver. Kemudian dari driver ke sistem itu akan dikeluarkan berupa lokasi dan penerimaan request yang disetujui. Dari sistem ke penumpang itu akan dikeluarkan output berupa username, password, perkiraan tarif, profil Gojek, daftar Gojek terdekat, lokasi Gojek, confirmation, tarif transportasi, dan juga tanda terima. Nah, kemudian dari antara sistem dengan PT Gojek itu akan dikeluarkan output berupa report dan juga income. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai data flow diagram level 1 ini mungkin akan dijelaskan nanti pada data flow diagram level 1, 2, dan 3 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tes. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Fani ingin menjelaskan tentang data flow diagram level 1.
pada level 1 ini membahas proses-proses yang terjadi di aplikasi Gojek, tetapi hanya secara garis besar. Sudah terdengar? Sudah terdengar. Oke. Proses-proses yang terjadi di level 1 ini tidak dibahas secara detail karena akan dibahas di level 1, di level 2 dan 3. Oke, langsung saja yang pertama adalah DFD level 1 pendaftaran. Pada level yang ini menggambarkan proses ketika calon penumpang itu melakukan pendaftaran pada aplikasi Gojek. Langkah yang pertama adalah calon penumpang mendaftar dengan mengisi data diri, kemudian data diri tersebut diolah oleh aplikasi Gojek untuk disimpan di data pelanggan. Terus selanjutnya adalah pelanggan diberikan username dan password yang telah dia buat. Lalu selanjutnya adalah yang pemilihan tujuan dan perkiraan tarif atau DFD level 1 yang kedua. Boleh agak turun set. Nah, proses ini dimulai dengan penumpang itu memilih lokasi tujuan, terus oleh aplikasi Gojek itu mengambil data dari Google Maps dan mengambil data dari Google Maps untuk dicocokkan dengan data tarif sehingga dapat diketahui perkiraan tarifnya lalu diinformasikan kepada penumpang. Yang ketiga adalah data diri pengemudi. Itu terjadi ketika kita ingin melihat detail dari pengemudi kita. Yang pertama adalah penumpang itu mengklik data diri dari pengemudi itu, lalu aplikasi Gojek akan mengambil data dari data pengemudi. Ini seharusnya ada tulisan data pengemudi, lalu akan diinformasikan kepada penumpang. Terus selanjutnya adalah lokasi driver. Yang pertama adalah penumpang memberikan akses lokasi kepada aplikasi Gojek, kemudian aplikasi Gojek mengambil data dari Google Maps dan melihat pengemudi yang berada di dekat lokasi tersebut. Setelah mengetahui driver yang berada di lokasi yang sama dengan penumpang, aplikasi Gojek akan membuka basis data dan mengambil data diri pengemudi dan menginformasikan data pengemudi terdekat ke pengguna atau calon penumpang. Tapi pada kenyataannya itu tidak seperti ini karena kan pemilihan pengemudinya itu otomatis oleh Gojek, bukan oleh penumpang. Lalu selanjutnya adalah ketika kita melacak lokasi driver atau kita ingin tahu lokasi driver kita itu sudah sampai mana. Yang pertama adalah penumpang meminta akses lokasi pengemudi, kemudian aplikasi Gojek mengambil data dari Google Maps dan melihat lokasi terkini dari pengemudi. Setelah mengetahui lokasi terkini, aplikasi Gojek akan menginformasikan lokasi terkini pengemudi kepada penumpang. Terus yang keenam adalah ketika melakukan pemesanan. Yang pertama itu penumpang melakukan order pesanan kepada Gojek, terus oleh Gojek tersebut diteruskan dengan mengambil data dari pelanggan untuk diteruskan kepada driver atau pengemudi. Ketika pengemudi tersebut sudah melakukan ACC orderan, lalu ada informasi pesanan telah diterima tersebut disampaikan oleh Gojek kepada penumpang bahwa orderannya telah diterima dan siap diproses. Terus selanjutnya adalah ketika membayar dan mendapatkan bukti pembayaran. Yang pertama itu aplikasi Gojek mengambil data pesanan pelanggan dari data pelanggan, apakah transaksinya sudah selesai atau belum, lalu kalau sudah, maka aplikasi Gojek akan menagihkan tarif yang telah di awal tadi, lalu penumpang membayar, kemudian pembayaran tersebut akan dibagi menjadi dua, kepada pengemudi dan sebagai pendapatan PT Gojek. Setelah itu, aplikasi Gojek akan mengirimkan bukti pembayaran yang nomor 2 ini seharusnya bukti pembayaran yang ada tipe. Terus yang terakhir itu ketika kita ada masalah atau ingin melaporkan gitu, memberikan review umpan balik. Itu yang pertama adalah penumpang memberikan umpan balik, terus oleh aplikasi Gojek itu mengambil data pengemudi yang melakukan transaksi tadi, terus laporan tersebut diteruskan ke PT Gojek untuk ditindaklanjuti. Untuk yang level 2 atau yang lebih rinci lagi akan dijelaskan oleh Seto. Selamat pagi semuanya.
Pagi. Pagi. Saya Seto akan menjelaskan tentang data flow diagram dari PT Gojek level 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendaftaran. Sebenarnya DFD level 2 dengan level 1 itu hanya sedikit mengalami perkembangan di mana pada level 2 mendapatkan tambahan rincian yang lebih spesifik, di mana pada proses pendaftaran ini hampir sama seperti pada level 1. Namun ketika pada level 2 ini penumpang ketika mendaftar sudah bisa menghasilkan akun, di mana akun Gojek tersebut akan mereply kembali kepada penumpang berupa username dan password yang nantinya bisa digunakan untuk transaksi Gojek berikut-berikutnya. Akun yang dihasilkan dari pendaftaran ini nantinya akan menyimpan profil atau catatan penumpang yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai data perusahaan. Selanjutnya adalah pemilihan tujuan dan perkiraan tarif. Pengembangan dari level 1 ialah pada level 2 ini penumpang sudah bisa mendapatkan jarak perkiraan kira-kira jarak dari penumpang ke driver Gojeknya itu berapa jaraknya. Hal ini bisa dilakukan karena Google Maps membaca hal itu. Lalu dari jarak tersebut bisa diestimasikan oleh pihak Gojek berapa ongkos atau biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa Gojek. Ongkos ini disesuaikan berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya, lalu diestimasikan atau dibandingkan dengan jarak tempuhnya. Selanjutnya adalah data diri pengemudi. Yang membedakan dengan level 1 adalah pada level 2 ini penumpang bisa mendapatkan informasi Gojek secara mendetail, di mana informasi tersebut didapatkan dari catatan Gojek pihak perusahaan ketika pengemudi atau driver ojek online mendaftarkan diri ke perusahaan Gojek. Sehingga penumpang bisa mendapatkan profil dari si pengemudi Gojek tersebut, dapat melihatnya secara lebih jelas. Selanjutnya adalah melihat lokasi Gojek. Yang membedakan antara level 1 dengan level 2 adalah di mana pada level 2 ini si penumpang bisa melihat daftar lokasi pengemudi. Pengemudi-pengemudi tersebut bisa dilihat seperti kalau kita menggunakan Gojek pada awal-awal aplikasi ini berjalan, di layar tampilannya itu bisa terlihat titik-titik di mana driver-driver terdekat dari kita. Nah, gunanya itu adalah untuk melihat jarak terdekat dengan posisi kita saat ini. Lagi-lagi di sini yang paling berperan penting adalah aplikasi Google Maps membaca jarak tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pemesanan. Yang membedakan melakukan pemesanan dari level 1 dengan level 2 adalah pada level 2 ini kita mendapatkan informasi yang lebih terperinci. Misalnya ketika penumpang memesan melalui aplikasi Gojek dan pihak Gojek mendapat permintaan penumpang, maka si pihak Gojeknya itu sudah bisa mendapatkan data Gojeknya, itu pengemudi, dan data si pengguna Gojeknya itu sendiri. Jadi pihak Gojek langsung bisa mendapatkan data dari kedua belah pihak tersebut. Selain itu, penumpang bisa melakukan pemesanan ke pemudi, yaitu misalnya lokasinya lebih detail, atau alamat rumahnya yang lebih detail, atau permintaan-permintaan lainnya. Nah, apabila disetujui oleh pengemudi, lalu mendapat konfirmasi dari pihak Gojek, hal itu akan dikirimkan langsung ke penumpang, sehingga penumpang akan mendapatkan informasi secara cepat. Selanjutnya adalah membayar dan mendapatkan bukti pembayaran. Yang membedakan antara level 1 dengan level 2 adalah pada level 2 ini sudah mengalami pengembangan, di mana ketika penumpang melakukan pembayaran, baik cash maupun melalui aplikasi GoPay, maka si pihak perusahaan sudah mendapatkan nomor akun. Nomor akun ini adalah nomor akun si pengguna Gojek tersebut. Jadi sistemnya sudah bisa dilakukan secara otomatis, sehingga uang yang masuk akan dibagi langsung menjadi 2, yaitu berdasarkan persentase, di mana biasanya 20% untuk pengemudi, di mana biasanya 20% untuk perusahaan Gojek dan 80% untuk pengemudi. Jadi
hal yang lebih rincinya adalah yaitu pada nomor akun yang sudah bisa membagi hasil dari pembayaran penumpang. Dan yang terakhir dari level 2 adalah laporan pengemudi, di mana biasanya ketika kita setelah menggunakan aplikasi Gojek, kita melakukan review atau memberikan bintang atau rating pada si pengemudi tersebut, yaitu dengan kita memberikan penilaian kita, lalu pihak Gojeknya atau perusahaannya merekam langsung penilaian kita dan mencocokkannya dengan data atau catatan pihak Gojek sesuai dengan pengemudi yang kita dapatkan. Dari situ maka sistem bisa berjalan secara langsung antara penilaian dengan data driver ojek itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan data flow diagram level 3 oleh teman saya. Baik. Mengenai data flow diagram level 3 akan dijelaskan oleh saya, di mana data flow diagram level 3 ini adalah kelanjutan dari data flow diagram yang sebelumnya, yang level 2, di mana level 3 ini memberikan informasi yang lebih terperinci dibandingkan dengan di FD level 2. Tetapi apabila suatu proses sudah dinyatakan cukup jelas di level 2, maka tidak diperlukan lagi membuat di FD level 3-nya. Nah, berikut ini yang perlu diperjelas lagi di level 3, yaitu yang pertama mengenai lokasi, tujuan, dan ongkos penumpang. Yang membedakannya dengan yang sebelumnya adalah adanya pencarian menghitung jarak, proses penghitungan jarak. Jadi di sini penumpang memasukkan lokasi atau destinasi dan lalu dibantu oleh Google Maps. Informasi dari Google Maps akan dicari rutenya dan akan dihitung juga jaraknya. Dan lalu akan dihitung juga dari jarak dan informasi tarif Gojek itu sendiri untuk menghitung ongkos, dan nanti akan ditampilkan langsung di aplikasi Gojek besarnya ongkosnya. Selanjutnya. Nah, di sini untuk mencari penumpang dan pengemudi Gojek yang terdekat, di sini yang membedakan oleh proses yang sebelumnya adalah adanya pencocokan dengan driver. Jadi kan penumpang tadi memasukkan lokasi dan nanti sistem akan mendapatkan lokasi penumpang dan driver dari Maps atau data driver Gojek dan atau GPS yang dimasukkan oleh driver Gojeknya itu sendiri. Dan nanti lokasi penumpang dan driver ini akan dilihat dan akan dicocokkan. Dan informasi atas driver yang telah terpilih itu akan ada di aplikasi penumpang. Next. Selanjutnya pemesanan Gojek atau menghubungi Gojek. Ini yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah saat penumpang meminta driver, nanti akan diproses permintaan tersebut. Permintaan tersebut tuh dilihat dari informasi penumpang dan informasi drivernya juga. Dilihat dari kecocokannya, apakah jaraknya, apakah dan data nomor teleponnya juga dilihat. Nanti apabila disetujui, permintaan itu akan diserahkan kepada drivernya, dan apabila permintaan disetujui, maka akan ada di aplikasi, akan timbul di aplikasi penumpang. Next. Proses pembayaran. Di sini yang membedakan dengan yang sebelumnya, yang di level 2 adalah adanya verifikasi nomor akun di yang proses 7.2.2. Nah, yang lainnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Next. Yaitu ya feedback kepada pengemudi. Di sini penumpang masukkan bisa rating, bisa masukan atau saran atau keluhan
kepada aplikasi. Gojek tuh memberikan wadah itu. Terus nanti akan ada update feedback-nya, di mana nanti akan dikirimkan kepada PT Gojeknya, dan si update feedback-nya itu juga akan masuk kembali ke data driver. Berikutnya akan dijelaskan, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulannya Gojek merupakan aplikasi yang sangat kompleks dan memiliki fitur yang berlimpah. Dengan fiturnya Gojek membantu mempermudah kehidupan banyak orang. Setelah melihat diagram cara kerja Gojek, aplikasi ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih luas dan fitur yang lebih banyak. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 5 ya. Iya, Pak, kelompok 5. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Kita berikan applause ya untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan data flow diagram dan data flow chart perusahaan Gojek ya. Jadi dari sini sebenarnya Anda bisa lihat gitu, jadi sebenarnya dengan Anda membuat sendiri, Anda memahami terkait dengan data flow. Jadi data flow itu lebih melihat kepada aliran data ya, nah, dari ada konteks ya, ada logical ya, dan ada physical juga seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah flowchart, kita lihat sebagai lebih ke instruksi yang lebih detail ya. Jadi ada urutannya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di kemarin kita lihat perbedaannya secara umum data flow diagram dan flowchart, bahwa kalau data flow itu tidak ada proses loopingnya ya, pengulangannya ya. Artinya kalau misalkan prosesnya itu sudah dianggap prosesnya itu berjalan sebagaimana normal. Sementara kalau di flowchart dimungkinkan misalkan dia salah ngisi seperti itu ya, otomatis misalkan dia misalkan mau pendaftaran, misalkan itu tidak mengisi dengan lengkap, otomatis prosesnya akan tidak bisa berlanjut ya, akan harus mengisi ulang kembali sehingga datanya benar, sehingga baru diproses lebih lanjut seperti itu. Oke ya, terima kasih ya. Jadi dengan dari sini diharapkan ya Anda sudah memahami ya terkait dengan data flow diagram dan data flow chart. Nanti Anda bisa di prakteknya di lapangan, mungkin nanti Anda bisa dapat data detail ya. Biasanya SOP itu akan berisi data flow chart, sebenarnya lebih instruksi detail ya. Itu bisa Anda pahami bagaimana misalkan kalau misalkan wajib pajak itu melakukan pembelian, penjualan, penagihan utang seperti itu, Anda bisa membaca flow chart-nya seperti itu ya. Walaupun mereka juga biasanya punya urutan prosedur SOP-nya secara detail ya, secara tertulisnya. Tapi dengan melihat gambar itu sebenarnya itu lebih memudahkan kita untuk bisa memahami ya. Dengan kita melihat ini kita tahu memahami dan kita bisa melihat siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dokumennya apa seperti itu, dan itu bisa kita lihat kemana dokumen itu didistribusikan. Oke, kita akan masuk ke ke bahan selanjutnya, yaitu terkait dengan proses bisnis di bidang perdagangan dan jasa ya. Di bahannya akan saya ini bisa Anda lihat. Kita mulai dari perdagangan ya. Jadi kemarin kita lihat, kita sudah pelajari dari proses bisnis dari perusahaan manufaktur ya. Kalau perusahaan manufaktur ya kita bisa masukkan sebagai industri, bahwa manufaktur itu bagian dari industri. Dia mengolah bahan raw material menjadi bahan atau barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kemarin kita lihat misalkan karet itu bisa menjadi misalkan ban seperti itu ya, atau misalkan raw material misalkan tepung itu bisa berubah menjadi misalkan biskuit ya, atau makanan seperti itu, atau misalkan
tekstil, ya bisa menjadi garment seperti itu. Jadi ada proses perubahan, ya seperti itu. Sekarang kita masuk ke jenis, ya, ke proses bisnis yang lain. Ini biasanya perdagangan, ya. Kalau kita bicara masalah perdagangan, kemarin kita lihat bahwa adalah adanya proses untuk menjual, ya. Jadi membeli dan menjual barang, ya. Itu kalau kita masuk sebenarnya secara bisnis, perbedaan dengan manufaktur, ya. Kalau kita bicara masalah perdagangan, ada perbedaannya, itu terkait dengan manufaktur. Oke. Nah, kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan trading atau perdagangan. Di sini kita melihat bahwa adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jadi di sini terkait kalau dagang itu ternyata bisa juga transaksi barang atau jasa, ya, dalam negeri melampaui batas wilayah negara dengan tujuan memperoleh kompensasi atas imbalan sehubungan dengan pengalihan hak atas barang dan atau jasa tersebut, ya. Jadi di sini kita bisa lihat terkait dengan definisi perdagangan. Nah, mungkin yang menjadi concern kita sebenarnya adalah terkait dengan jalur distribusi, ya. Jadi rantai supply ini kalau kita lihat di perdagangan ini kembali bahwa fungsi daripada perdagangan itu sebenarnya adalah dia sebagai channel jalur distribusi daripada perusahaan manufaktur. Kemarin kita sudah melihat, ya, perusahaan manufaktur, ya, dia akan mentransformasi daripada raw material itu menjadi finished good yang memiliki nilai value yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah adalah bagaimana sebenarnya si perusahaan manufaktur ini akan mendistribusikan hasil produknya. Artinya apa? Artinya bagaimana si perusahaan manufaktur, contoh lah kita ambil misalkan perusahaan yang besar, misalkan Indofood, ya, Unilever, ya seperti itu, ya, misalkan, atau misalkan Garuda Food, ya, perusahaan-perusahaan besar, yaitu yang perusahaan manufaktur, ya, misalkan mereka akan menjual produknya, ya, karena kan tidak mungkin, ya, artinya mereka menjual langsung misalkan ke konsumen, misalkan dengan jumlah yang cukup besar. Karena contoh lah misalkan kita, ya, misalkan saya mungkin butuh Indomie atau misalkan butuh minyak goreng atau misalkan butuh sabun, ya itu kan paling sebulan atau misalkan Indomie misalkan saya butuh 1 karton, ya, sabun misalkan saya butuh misalkan cuma 5, ya seperti itu, ya, sampo atau pasta gigi kan kita kebutuhannya setiap bulan seperti itu. Apakah mungkin setiap bulan kita harus ke pabrik, ya, untuk membeli semuanya itu? Artinya kita akan mengalami kesulitan, ya. Saya harus ke pabrik, misalkan ke pabrik sabun untuk beli sabun, saya harus ke Indomie untuk membeli Indomie, saya harus ke pabrik misalkan yang menghasilkan pasta gigi untuk yang saya mau beli pasta gigi. Tentu ini akan sangat merepotkan, ya. Artinya apa? Artinya saya akan kesulitan untuk memenuhi barang-barang yang saya akan konsumsi karena saya harus langsung ke pabrik seperti itu, ya. Jadi memang kenapa dibutuhkan distribusi ini sebenarnya adalah untuk mendekatkan atau untuk mendistribusikan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur itu supaya dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, ya, seperti itu, ya. Jadi memang memang akan sangat banyak sekali, ya. Jadi artinya semakin panjang jalur distribusinya, otomatis kembali lagi ke harganya yang tentu akan semakin lebih
mahal ya. Contoh misalkan lah Anda beli dari pabrik ya. Kalau Anda beli dari pabrik pasti harganya akan lebih murah dibandingkan Anda misalkan sudah beli misalkan di tingkat retailer ya. Kenapa? Karena kalau di tingkat retailer artinya kan dia sudah menambahkan lagi margin dan dia sudah menambahkan ongkos transportasi di situ. Artinya ada biaya-biaya lain yang memang harus ditambahkan sehingga otomatis harganya misalkan itu sudah lebih. Contoh misalkan Anda beli Indomie misalkan mungkin harga dari pabrikan ya, atau misalkan Anda beli minyak goreng seperti mungkin dari harga dari pabrikannya misalkan yang 1 kilo misalkan lah yang 2 liter misalkan lah 19.000. Mungkin di tingkat retailer harganya sudah menjadi 23.000 atau sampai dengan 25.000. Artinya apa? Artinya ada cost tambahan sebenarnya. Jadi semakin panjang jalur distribusi, maka otomatis harganya juga akan semakin panjang. Makanya sebenarnya kita butuh sebenarnya jalur distribusi yang singkat. Tapi contoh kembali lagi bahwa kita adalah negara kepulauan, tentu tidak bisa ya misalkan ada pabrik di semua provinsi ya, misalkan ada tertentu ya pabriknya misalkan cuma di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera ya, atau di Pulau Kalimantan seperti itu. Tentu otomatis pada saat barang itu dikirim ke konsumen ya tentu dia harus menggunakan sarana-sarana transportasi ya dan menggunakan jalur-jalur distribusi yang ada seperti itu, sehingga dengan demikian ada biaya yang harus dibayar oleh konsumen seperti itu. Jadi makanya kenapa harga barang yang dibayar oleh konsumen itu pasti lebih tinggi jika jalur distribusinya akan semakin panjang seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang paling jalur distribusi yang paling singkat adalah level 0 ya, artinya langsung dari perusahaan manufaktur ke konsumen ya. Jadi ini mungkin sangat-sangat jarang sekali ya seperti itu ya. Mungkin konsumennya kalau ini mungkin dimungkinkan kalau misalkan pabriknya itu ya mungkin memproduksi barang-barang yang mungkin bisa dibeli oleh konsumen, misalkan toko roti yang misalkan yang kecil ya, misalkan dia memproduksi roti ya mungkin kita bisa beli ya langsung ke sana ya. Jadi artinya si konsumen bisa beli langsung ke toko roti seperti itu karena mungkin dia bisa langsung jual ke konsumen ya. Jadi manufaktur ini misalkan dia memproduksi roti atau dia memproduksi makanan lain seperti itu ya, kan banyak itu ya sebenarnya ya. Jadi ada pabrik ya, cuma dalam pabrik dia tadi mengubah raw material ya, misalkan industri-industri makanan kan ada dia, misalkan dia punya pabriknya di situ, si konsumen bisa datang ke situ untuk membeli langsung ya. Jadi artinya di sini ya harganya pasti akan lebih murah. Dalam perkembangan selanjutnya ada juga yang menggunakan level 1, artinya dia masuk ke distributor. Jadi distributor ini artinya dia yang akan melakukan distribusi barangnya tersebut ya. Dia akan membeli barang dari si manufaktur dan dia akan menjual kembali ke si konsumen seperti itu. Biasanya dia distributor ini dia punya ini ya, dia misalkan bisa aja dia mewakili untuk beberapa barang seperti itu ya. Dia membeli dari beberapa pabrik dan dia akan jual seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan level 2 ya, artinya level 2 ini dia ada retailernya ya. Jadi kalau tadi distributor, jadi distributor ini biasanya dia sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pabrikan ya sebenarnya ya. Jadi dia biasanya punya mungkin punya transportasi ya, punya distribusi yang baik sehingga dia bisa mengambil langsung dari distributornya, dari pabrikan seperti itu. Dan dia biasanya selanjutnya setelah tadi bisa langsung ke konsumen, dia bisa juga melalui retailer ya. Retailer ini terutama banyak untuk consumer goods ya, seperti Anda lihat barang-barang itu misalkan seperti di Alfamidi, Alfamart ya, Giant, Hero, Transmart seperti itu biasanya menggunakan retailer, baru dia ke konsumen. Kemudian ada lagi tahap yang lebih panjang ya, ada distributor, retailer, ada agent. Mungkin ada lagi setelah retailernya mungkin ada lagi yang warung-warung kecil lagi seperti itu ya. Jadi warung-warung kecil lagi baru akan ada ke si konsumen. Ini dimungkinkan kalau misalkan ternyata dia lokasinya mungkin cukup jauh ya. Seperti itu sehingga memang kembali lagi bahwa semakin dari pusat manufaktur itu maka otomatis jalur distribusi akan semakin panjang ya. Contoh kita lihat kemarin bagaimana harga
misalkan semen di Papua itu bisa mencapai 1 juta rupiah, padahal misalkan di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera itu paling misalkan 100.000 ya misalkan ya, 150.000 ya. Jadi kita bisa melihat bahwa 6 kali itu kembali lagi kenapa ya? Karena memang jalur distribusinya yang cukup panjang dan tentu saja kembali lagi menambah harga daripada produk tersebut seperti itu. Jadi di sini kita bicara masalah trading profiles ya. Jadi ada yang masuk distributors. Jadi biasanya dia kalau dia distributor ini biasanya dia termasuk dalam penjualan dan marketing juga, pemasaran ya. Jadi dia membangun hubungan dengan manufaktur. Ya. Jadi dia mengisi dan mengirimkan pesanan ya. Jadi karena dia langsung mengambilnya dari mengambil barangnya dari manufaktur, sehingga dia memang harus membangun hubungan. Jadi biasanya distributor ini banyak ya. Jadi artinya perusahaan itu kadang-kadang dia tidak menjual langsung ke retailer atau ke dia biasanya ada distributornya, distributor utama lah kalau istilahnya gitu. Jadi dialah yang akan nanti mendistribusikannya, ya, mendistribusikannya ke pihak-pihak lain seperti itu yang misalkan membutuhkannya ya. Kemudian kita bicara masalah wholesalers, ini biasanya pedagang besar. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma dia akan menjual ke pihak lain itu biasanya dia akan wholesalers ini, pedagang besar ini dia bisa beli dari distributor atau manufaktur dan biasanya dia menjual barang itu kalau pedagang besar ini dia dalam jumlah yang cukup besar, artinya tidak dalam jumlah yang kecil ya, karena ini dia biasanya dia akan jual lagi ke retailers ya, ke pengecer. Jadi kan kalau kita lihat distributor dan wholesalers ini sebenarnya dia bisa membeli barang dari manufaktur ya. Cuma si wholesalers ini juga kadang-kadang ada yang manufaktur itu yang tidak mau ya, yang tidak mau langsung dibeli ya, misalkan tergantung kebijakan, dia misalkan punya distributor biasanya akan diarahkan ke distributornya. Jadi pedagang besar ini akan beli dari distributor dan biasanya dia akan jual lagi ya, karena pedagang besar dia biasanya jualnya bukan ke konsumen akhir seperti itu. Kemudian ada retailer pengecer. Jadi inilah yang biasanya biasanya dia akan menjual barang secara langsung ke konsumen. Jadi dia bisa membelinya langsung dari distributor atau juga ke pedagang besar ya. Jadi kalau kita lihat biasanya kita akan membeli barang di sini. Jadi contoh ya, di Hero ini kita belinya di sini sebenarnya. Ya, jadi kita akan membeli membeli barangnya biasanya di retailers ya. Kita tidak, konsumen akhir itu biasanya tidak membeli barang dari distributor atau dari wholesalers ya, dari distributor atau pedagang besar tidak. Kita biasanya membeli barang dari pengecer ya. Kenapa? Karena di sini dia bisa menjual berbagai macam barang yang kita butuhkan ya. Nah, mungkin distributor ini dia mungkin tidak semua barang ya seperti itu ya. Artinya mungkin dia khusus misalkan dengan beberapa pabrik misalkan terkait dengan misalkan sabun atau perlengkapannya seperti itu ya. Jadi dia tentu distributornya dia tidak semua barang. Sementara kalau retailer ini kan dia bisa menjual semua barang ya. Jadi kalau Anda belanja misalkan di Hero, misalkan di Giant, misalkan di Alfamidi itu kan Anda bisa memperoleh semua barang ya, yang mungkin tidak semua itu dilakukan oleh satu distributor atau satu wholesaler seperti itu. Itu mungkin banyak ya. Tapi dia bisa mendapatkan itu, dia bisa membeli dari berbagai distributor ataupun pedagang besar, sehingga dia bisa menjual si konsumen ya. Kembali lagi kita bahwa si konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga yang tentu saja agak lebih mahal ya, tapi dia bisa mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhannya dan dia membeli tidak dalam jumlah yang besar ya, karena artinya ini sebenarnya adalah outlet ya, jadi semacam tempat untuk dia bisa membeli barang. Kemudian kita bicara masalah again, ya ini terkait dengan handle specific shipment and contract. Jadi ini lebih ke agent ini berarti hal-hal yang
khusus ya. Jadi biasanya dia mungkin barang-barang yang khusus yang spesialis in customer relation management. Ya, jadi dia biasanya mungkin mempunyai ini ya terkait dengan produknya sendiri seperti itu ya. Jadi dia handle specific shipment and contract ya. Jadi dia punya kontraknya sendiri. Jadi dia bisa mungkin juga pemasaran dan spesialis in customer relation management. Jadi mungkin dia punya hubungan terkait dengan customer seperti itu. Oke, sekarang tentu kita akan membedakan apa sih distributor ya. Kalau kita lihat karakteristiknya, jadi distributor ini adalah product acquisition, product movement, dan product transition. Jadi sebenarnya distributor ini adalah bisa orang pribadi ya yang independen atau badan hukum yang dia menjual barangnya itu atas dari prinsipalnya ya. Distributor can be distributor agent as distributed by Indian name dan sales. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah distributor, artinya nanti kita akan bedakan nanti dengan agent sebenarnya ya, adalah bahwa kalau distributor dia itu membeli barang, artinya dia memiliki barang ya sebenarnya dan dia akan menjual barang tersebut ya. Di sini kita lihat adalah product acquisition, artinya dia ya, jadi dia akan membeli barang, kemudian movement, ya, artinya dia akan melakukan pengiriman, ya. Jadi setelah dia melakukan pembelian, dia akan mengirimkan barang. Ya. Dan product transaction adalah penjualan. Ya, fungsi daripada distributor adalah dia akan membeli barang, ya, dan dia akan menjual barang tersebut. Ya, jadi kalau kita akan ada perbedaannya nanti dengan agent, ya. Kalau agent dia itu sebenarnya, ya, bisa kita lihat tidak memiliki barang, ya. Jadi dia tidak memiliki barang. Jadi an agent is a person who legally employed to act another person or entity. Ya, jadi sebenarnya dia hanya sebagai perwakilan. Ya, kalau dia distributor, artinya memang saya ini adalah sebagai pemilik barang tersebut. Ya, distributors can be distinguished from agent as distributor by the goods in their own name, then resell them at price which they have some liberty to set. Jadi artinya distributor itu dia memiliki hak ya untuk membeli barang atas namanya, kemudian dia menjual kembali dengan harga di mana dia punya kebebasan untuk menetapkannya ya. Jadi karakteristiknya kembali ya, dia ada membeli ya, kemudian dia mengatur, kemudian dia ada transaksi terkait dengan penjualan barang tersebut ya. Jadi kita lihat bahwa kalau saya sebagai distributor artinya saya punya hak ya. Saya punya hak untuk membeli barang, saya punya hak untuk mendistribusikan mengatur distribusinya, dan saya berhak juga untuk menjual barang tersebut sesuai dengan apa yang saya tetapkan seperti itu. Dia mau markup-nya berapa seperti itu. Artinya saya tidak tergantung dengan si pabrik seperti itu. Ya, jadi kalau perbedaannya tadi seperti itu. Apa sih yang berbedanya dengan agent? Ya, kalau kembali si agen itu biasanya dia tidak mengambil kepemilikan, ya. Tapi dia hanya sebagai pemilik sebagai perwakilan daripada supplier. Ya, mereka biasanya akan dibayar dari komisi. Tapi kita harus ingat juga, tapi ada juga mungkin Anda sering juga melihat ada ATPM, agen tunggal pemegang merek ya. Jadi istilahnya memang ini nanti Anda bisa lihat di peraturan Menteri Perdagangan. Jadi ini sebenarnya kalau agen tunggal pemegang merek ini adalah sebenarnya semacam license ya yang diberikan oleh perusahaan otomotif ya. Ya, jadi dia untuk menjual, mendistribusikan seperti itu hasil produknya seperti itu. Nanti ada dia akan ada dia ke menyerahkan barang tersebut lagi. Jadi ATPM itu dia akan punya dealer lagi, ada main dealer, mungkin ada juga dealer-dealer yang lain seperti itu. Nah, jadi dia sebenarnya sebagai agent adalah pihak yang ditunjuk seperti itu. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana
perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau secara distributor dia memang memiliki hak untuk mengelola barang tersebut dan dia bisa mengaturnya dan dia bisa menjualnya. Sementara kalau agent dia hanya sebenarnya fungsinya hanya sebagai perwakilan atau representatif daripada si supplier seperti itu ya. Sama tadi seperti kita lihat ATPM juga dia sebenarnya pihak yang ditunjuk ya. Nanti dia sebenarnya tidak punya peran, dia akan tunjuk lagi ada main dealer-dealernya sebenarnya seperti ATPM Toyota, Isuzu dan sebagainya. Jadi dia pihak yang ditunjuk tapi nanti dia akan menunjuk lagi biasanya ada dealer-dealernya yang akan melakukan penjualan barang seperti itu. Oke, kita akan lihat terkait dengan perbedaan distributor maupun agent. Ya, kalau kita lihat distributor ini dia membeli barang dan menjual barang, sementara kalau agent itu tidak ya. Jadi dia tidak punya hak atas kepemilikan barang. Kemudian dia menambahkan margin ya. Jadi kembali lagi pada si distributor dia bebas untuk menentukan margin yang dia akan peroleh. Jadi dia bisa men-set harganya. Sementara kalau si agent biasanya dia tidak seperti itu. Kemudian terkait dengan operasi di pasar biasanya dia akan memelihara ya, atau mereka akan lebih melakukan fungsi-fungsinya ya terkait dengan pembelian barang, kemudian juga terkait dengan pemasaran dan lain sebagainya. Jadi artinya dia akan melakukan kegiatan usaha untuk supaya barang tersebut bisa dijual oleh si distributor. Sementara kalau kita lihat si agent itu sebenarnya dia tidak memiliki fungsi. Jadi si agent itu, jadi order itu dia hanya mencari order gitu. Jadi kalau ada order, nanti tinggal si suppliernya lah yang akan langsung mengirim barang tersebut ya. Dan dia juga akan membayarnya langsung seperti itu. Product sales and risk cannibalization. Jadi kalau kita lihat distributor ini dia akan bisa menjual banyak barang ya. Kembali lagi tadi ya, distributor itu dia akan menjual banyak sekali barang ya. Ya, dia akan konsekuensinya dia sangat sulit untuk mengidentifikasikan distributor dengan 100%. Jadi akan sangat sulit kita melihat. Jadi karena barang-barang itu banyak sekali, artinya mungkin salah sekali terjadi kanibalisasi. Artinya apa? Artinya mungkin saja karena semakin banyaknya barang itu mungkin ya dia pasti akan jual yang laku saja. Ya, artinya nanti barang-barang yang tidak laku itu pasti tidak akan didistribusikan lagi. Jadi contoh misalkan ada beratus barang yang dia distribusikan. Kalau misalkan yang laku itu misalkan cuma 80, tentu otomatis yang 20 itu otomatis akan lama-lama akan hilang ya, karena memang dia tidak laku seperti itu ya. Pasti dia akan berusaha untuk mencari mana barang-barang yang bisa dijual. Sementara kalau kita lihat agent itu biasanya kembali lagi ya, kalau jumlahnya produknya yang sangat kecil dan biasanya distributornya itu dia biasanya terkait dengan perusahaan perorangan atau misalkan struktur-struktur yang lebih kecil seperti itu ya, biasanya dia akan sangat jarang seperti itu ya, barangnya sedikit ya. Kemudian juga ya seperti tadi ya, dia akan berusaha karena barangnya sedikit ya pasti dia akan berusaha untuk memprioritaskan ya semua barang itu bisa laku terjual ya, sehingga dia mendapatkan komisi dari si suppliernya. Berbeda dengan distributor ya, karena kan distributor itu memang fungsinya bisa menjual banyak barang seperti itu ya. Kemudian secara kitab undang-undang hukum perdata memang distributor dan agent ini kan memang tidak diatur ya dalam hukum dagang, karena memang diatur biasanya hanya komisioner, komisi dan lain-lain sebagainya seperti itu di undang. Sementara distributor dan agen ini memang tidak diatur, sehingga memang dia punya aturan tersendiri ya. Makanya kita lihat tadi sebenarnya ada terkait dengan peraturan di Kementerian Perdagangan seperti itu. Nah, kemudian apa sih wholesalers? Ya. Jadi kalau kita lihat wholesalers kembali lagi, jadi wholesaler ini sebenarnya dia adalah trader. Jadi dia biasanya akan membeli barang yang akan banyak. Kalau kita istilahkan sebenarnya pedagang besar ya. Jadi artinya dia bukan menjual barang dalam jumlah yang sedikit. Jadi misalkan tidak bisa misalkan
misalkan kita menjual barang itu, misalkan dia akan menjual barang dalam jumlah yang sedikit seperti itu. Dia biasanya akan jual barang dalam jumlah yang banyak ya. Kenapa ya? Karena dia memang fungsinya tradernya adalah membeli barang dalam kuantiti dan juga menjualnya ya. Jadi dia beli barangnya banyak, terus dia akan jual nih. Dia akan jual ke retailers atau misalkan ke pihak lain, itu biasanya dalam jumlah yang lebih kecil ya. Ya kan, artinya maka dia akan jual bisa ke retailer. Jadi artinya misalkan dia pedagang besar nih. Misalkan dia membeli misalkan sabun atau misalkan consumer goods lainnya. Nah, tentu dia tidak akan jual ke satu misalkan retailer ya. Dia akan distribusikan seperti itu. Misalkan ada yang ke Hero, ada yang ke Transmart ya. Seperti itu, ada yang ke Giant seperti itu, ada yang ke misalkan Alfamidi, ada yang ke Hari-Hari seperti itu. Jadi kita lihat bahwa dia akan membeli barang yang banyak. Ya, kenapa dia beli barang yang banyak? Ya pasti kalau saya beli barang yang banyak, pasti saya akan harganya pasti lebih murah ya kan, karena mungkin saya akan dapat harga special price atau saya akan dapat diskon. Nah, terus dia akan menjual barang. Jadi dia bisa menjual barang tentu saja dengan harga yang lebih murah ya, seperti itu ya, karena dia memang membeli barang jual banyak dan biasanya dia akan mendapatkan special price seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang fungsi daripada wholesalers ini sebenarnya adalah sebagai jalur distribusi ya. Setelah tadi distributor ya, distributor dia memang terkait dengan pabrik langsung ya. Jadi dia tidak membeli barang dari pihak lain. Sementara wholesalers ini dia bisa beli dari distributor ya. Dia bisa juga membeli dari si manufaktur seperti itu. Karakteristiknya Anda bisa baca di sini ya. Wholesaler buy merchant direct from the inland quantity mainly in cash ya. Jadi dia beli barang yang banyak ya, dalam jumlah yang banyak ya. Dia trading concern having an army of agent and stock in the large quantity. Jadi kembali lagi dia terkait dengan agent dalam jumlah kuantitas yang besar. Jadi pembeliannya itu pasti jumlahnya besar ya. Jadi dia tidak mungkin dia bermain misalkan dalam jumlah-jumlah yang kecil, karena dia akan tersaingi tentu dengan si retailer ya, seperti itu ya. Justru dia dengan membeli barang yang yang besar, jumlah yang besar, sehingga dia bisa menekan daripada harga tersebut ya. Artinya apa? Artinya harganya dia bisa kompetitif, dia bisa jual lagi seperti itu ke si retailer ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita terakhir terkait dengan retailer. Jadi kalau kita berbicara retailer, ini adalah di mana tempat konsumen bisa membeli dalam jumlah yang sedikit ya, in small quantity untuk penggunaannya. Jadi kalau kita berbicara masalah retailer atau eceran, jadi di sini kita melihat bahwa dia adalah suatu points ya, jadi bisa dalam bentuk mall, pasar, atau department store yang dia bisa menjual barang dalam bentuk yang dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau wholesalers tidak bisa. Jadi wholesalers itu dia harus biasanya menjualnya agak cukup banyak ya. Jadi walaupun small quantities, tapi dia tidak jual biasanya ke konsumen ya. Dia biasanya jualnya ke pedagang ya, pedagang-pedagang eceran ya. Itu baru nanti dari pedagang eceran itulah yang dia jual. Karena misalkan saya kan tidak mungkin saya misalkan membeli misalkan lah sabun itu misalkan sampai beberapa dus seperti itu ya. Walaupun kita lihat dulu ada sempat ya Goro ya. Jadi Goro itu dia sebenarnya antara wholesaler dengan retailer juga. Jadi orang bisa juga di Goro itu ternyata banyak juga si konsumen itu yang menjual lagi gitu loh. Jadi artinya dia sebenarnya beli barang ke situ sebagai retailers ya, sebagai pedagang eceran, bukan, tapi kita juga bisa membeli barang itu juga sebagai konsumen seperti itu ya, sebagai end user ya. Nah, di situ juga bisa seperti itu ya. Tapi sekarang Goro sudah tidak ada. Jadi dulu saya pernah beli, jadi ada yang beli juga dalam yang jumlah banyak seperti itu ya. Jadi dia menerbitkan faktur pajak juga seperti itu ya. Jadi banyak juga yang si pedagang-pedagang itu akhirnya beli barang di situ seperti itu, karena memang dia
gudangnya cukup banyak itu ya, seperti itu ya. Jadi pedagang-pedagang itu banyak juga membeli barang itu karena harganya lebih murah, seperti itu ya. Dan banyak juga si konsumen juga sebagai end user, dia bisa beli juga dalam jumlah yang sedikit, seperti itu. Jadi memang dia gabungan dulu ya. Jadi si retailer juga bisa beli ke situ ya. Jadi itu sebenarnya kayak pedagang besar juga ya, tapi pedagang besar yang dia juga melayani retailers dan dia juga melayani konsumen akhir, seperti itu. Ya, dan dia biasanya jumlahnya barangnya kalau kita maintains a parity of merchandise. Jadi artinya kembali lagi kita lihat bahwa kalau kita bicara masalah retail itu biasanya barangnya pasti banyak ya. Anda nggak mungkin di retailer itu barangnya cuma ada sabun seperti itu. Tapi kalau Anda lihat di Alfamart, di semuanya itu barangnya semuanya banyak ya. Dari produk apapun ada seperti itu ya. Dari consumer goods, dari makanan minuman, mungkin ada juga pakaian ya, untuk misalkan juga ada misalkan ada misalkan untuk kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, itu lengkap semua. Jadi dari satu pasar itu, dari satu mall itu ya, itu bisa Anda mendapatkan semua barang tersebut seperti itu ya. Jadi itulah perbedaannya. Jadi kalau kita lihat tadi distributors ya, jadi kembali lagi kita lihat distributors ya. Ya, kalau distributors itu sebenarnya dia membeli barang, menjual barang dia atas nama dia ya. Jadi dia langsung, biasanya distributor ini membeli barang langsung ke pabrikan ya. Karena itulah biasanya dia harus menjalin hubungan dengan pabrikan seperti itu. Nah, distributor dia bisa menjual barangnya ke si wholesalers ya, kembali lagi, dan dia juga bisa menjual barangnya ke si retailer seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari sisinya agent ya, agent itu tidak punya barang ya, dia hanya sebagai perwakilan, dia menerima komisi. Jadi fungsi dia sebenarnya hanya mengarahkan ya daripada si konsumen untuk bertransaksi dengan si supplier. Kemudian kita lihat ada wholesalers, pedagang besar yang dia membeli barang dalam jumlah besar ya, bisa dari manufaktur dan bisa juga dari distributor, dan dia akan menjual dalam jumlah yang lebih kecil. Tapi biasanya itu digunakan untuk ke retailer lagi, bukan untuk ke end user atau pengguna akhir ya, bukan untuk ke konsumen seperti kita ini. Jadi dia biasanya bisa ke retailer, bisa mungkin juga ke pabrik-pabrik yang lebih ini, seperti itu, yang dia butuh barang small quantity. Maksudnya small ini artinya bukan berarti apa ya. Jadi small ini artinya mungkin barangnya yang dia belikan misalkan berapa ton, ini dia akan distribusikan ya, seperti itu, bukan dalam bentuk misalkan bungkus. Kalau kita berbicara masalah retailer yang dalam jumlah small quantities itu dalam jumlah bungkus atau jumlah karton, itu biasanya ke retailers. Jadi si retailers ini bisa beli dari si distributor atau si wholesalers, dan dia akan jual ke si konsumen. Seperti itu, konsumen dalam biasanya barang-barang yang akan dalam bentuk yang lebih kecil ya, seperti itu. Oke, ini kita lihat bisnis prosesnya. Biaya terkait dengan persediaan ya. Dia kalau penyimpan barang itu dia bisa terkait biasanya dengan pembelian barang ya. Pembelian barang itu ada harga beli barang, ada biaya konversi, terus ada biaya penilaian. Ya, kalau untuk pajak kita bisa menggunakan FIFO dan average ya. Untuk LIFO tidak bisa. Pencadangan atas penurunan nilai persediaan ini tidak bisa ya, kita tidak mengakui. Jadi secara accounting memang dimungkinkan untuk menggunakan ya pencadangan atas penurunan nilai persediaan, tapi untuk kepentingan pajak tidak. Kemudian ada pemasaran ya, bisa ada biaya promosi, sewa, biaya lain-lain, dan biaya marketing. Jadi ini kalau kita lihat dari bisnis proses daripada pedagang ini ya, pedagang besar seperti itu. Ini aspek perpajakannya untuk wholesalers ya, mungkin Anda bisa baca saja ya, ini tidak terlalu ini. Jadi prinsipnya sebenarnya kembali lagi bahwa semua terkait wholesalers intinya bahwa dia membeli barang, artinya ya otomatis barang itu sepanjang itu terkait dengan BKP bisa dikreditkan PPN-nya, dan sepanjang itu untuk dijual berarti bisa masuk sebagai COGS. Tetapi kerugian-kerugian, adanya penurunan nilai seperti itu tidak boleh menjadi pengurangan sebagai, kecuali memang setelah dijual memang rugi. Jadi nanti masuk pada saat realisasi ya. Jadi kembali lagi kita
di pajak itu tidak mengenal adanya yang terkait dengan provisi atau pencadangan terkait dengan penurunan-penurunan itu tidak bisa ya. Jadi kita menganut prinsip realisasi. Jadi artinya kalau misalkan ada kerugian ya memang itu sudah direalisasi boleh. Tapi kalau masih mencadangkan ya, misalkan ada pencadangan penurunan nilai, ada pencadangan piutang tidak tertagih seperti itu ya, atau misalkan ada pencadangan misalkan untuk garansi seperti itu tidak diperbolehkan ya. Artinya prinsip kita adalah realisasi. Ya, jadi kalau misalkan belum ada realisasinya ya nanti dulu, setelah ada realisasi baru bisa diakui. Ini terkait biaya training ya, honor bisa nih. Kemudian ada terkait dengan biaya-biaya ya, bisa digunakan, bisa dipotong untuk PPh pasal 23 atau menjadi PPh pasal 21. Oke, contoh ini adalah laporan keuangan daripada perusahaan perdagangan ya. Kita bisa lihat ya, ada piutang ya, jelas ya, piutang, kemudian ada persediaan. Nah, kembali lagi bahwa dimungkinkan ya bahwa piutang dan ada persediaan. Cuma berbedanya nanti persediaannya adalah bahwa persediaan itu adalah masuk persediaan barang dagangan saja ya. Berbeda kemarin dengan kita melihat dari perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu ada raw material, ada work in process, dan ada finished goods. Kalau ini adalah inventory aja. Jadi persediaannya adalah inventory yang merupakan persediaan barang yang dibeli seperti itu ya. Jadi dia tidak ada raw material. Jadi adalah inventory. Jadi persediaannya adalah merchandise inventory. Jadi persediaan barang yang tersedia untuk akan untuk dijual seperti itu ya. Oke, ini ada beban-bebannya. Sebenarnya dia tidak ada beban pokok penjualannya, itu tidak ada dari inti ya. Jadi hanya langsung dari pembelian barang ya. Nanti Anda bisa lihat di laporan keuangannya. Utang. Ini di SPT sama. Jenis usaha ya, ada clue-nya. Kemudian ini sama ya, ada harga pokok ya. Ya, kita bisa lihat ini ya. Ini ada pembelian barang dagangan ya. Dia tidak ada ini ya. Ya, karena memang dia HPP-nya itu kan tidak ada proses ya. Beda kemarin dengan perusahaan manufaktur ya, dia ada overhead ya. Overhead ini untuk melakukan proses pembelian proses perubahan barang ya, seperti itu, dan dia hanya ada pembelian dan persediaan barang awal dan akhir seperti itu. Ya. Biasanya dia kalau ada ongkos angkut biasanya dia sudah dimasukkan di sini seperti itu. Ya, dan ini akan ada biaya-biaya lain yang merupakan unsur dari. Oke, ya. Oke, kita sudah bahas terkait dengan trading. Selanjutnya kita akan masuk ke jasa ya. Nah, jadi kembali lagi kalau kita lihat ya, jasa, jadi artinya tadi sudah kita lihat ya bagaimana dari manufaktur, kemudian perdagangan ya, terkait dengan membeli dan menjual barang. Sekarang kita masuk ke bisnis jasa ya. Kalau kita lihat jasa ini banyak ya sebenarnya. Jadi segala macam ya bisa Anda lihat ya, misalkan jasa perbaikan, jasa akuntan, jasa audit, jasa penerbangan, jasa hotel dan sebagainya, banyak jenis ya. Jadi sebenarnya jasa itu sebenarnya adalah yang memberikan suatu pelayanan ya, atau kemudahan atau fasilitas atau kenikmatan kepada seseorang seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat jasa ya berarti ada fasilitas yang kita nikmati ya. Jadi misalkan Anda ke hotel ya Anda harus bayar karena Anda menikmati fasilitas hotel seperti itu ya. Ada kemudahan ya, misalkan Anda mau berangkat kemana Anda bisa menggunakan alat transportasi sehingga Anda dapat cepat sampai ke tujuannya seperti itu. Jadi kita lihat bahwa proses bisnis jasa ini juga sangat penting karena jasa itu bermacam-macam ya. Kalau Anda lihat ya ada jasa misalkan pemeliharaan, ada macam-macam jasa seperti itu yang tentu saja yang memang jumlahnya akan semakin banyak ya apabila ternyata itu dibutuhkan oleh si konsumen. Nah, di sini kita bisa lihat adalah jasa adalah aktivitas ekonomi yang punya sejumlah elemen nilai manfaat yang intangible ya, yang berkaitan dengan yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang lain tapi tidak menghasilkan transfer. Jadi intinya sebenarnya tidak ada transfer kepemilikan ya, karena jasa itu bisa dinikmati oleh simultan. Artinya contoh misalkan
Anda misalkan naik pesawat, kan misalkan tidak sendiri Anda naik ke pesawat itu, ada orang lain. Jadi jasa itu sebenarnya tidak Anda miliki sendiri sebenarnya. Jadi jasa itu tidak pernah ada transfer kepemilikan, beda dengan misalkan tadi perdagangan ya. Artinya begitu Anda beli ya barang itu sudah menjadi milik Anda. Seperti misalkan si perusahaan manufaktur beli barang dari misalkan suppliernya itu menjadi barang milik dia. Seperti dan dia jual lagi ke pihak lain itu akhirnya masuk misalkan ke jual ke distributor, berarti barangnya itu akan menjadi milik distributor. Nah, di Undang-Undang PPN kita bisa lihat adalah jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan. Nah, jadi sebenarnya di Undang-Undang PPN juga sudah ada ya kriteria jasa, jadi itu merupakan menyebabkan suatu barang, ya, fasilitas, ya, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Jadi bisa barangnya itu bisa kita pakai, fasilitasnya, kemudahannya, atau haknya. Termasuk jasa untuk menghasilkan barang yang karena pesanan. Jadi ini biasanya istilahnya maklun ya. Jadi kalau misalkan sering sekali juga terjadi, artinya misalkan saya misalkan tukang jahit nih. Nah, tukang jahit itu sebenarnya jasa. Kenapa? Ya karena barangnya dari konsumen kita. Tapi kalau dia misalkan menjahit ya, dia beli bahan terus dia jahit ya, itu sebenarnya bukan jasa ya, dia bisa manufaktur sebenarnya karena dia menghasilkan ya. Tapi kalau barangnya itu dari kita dan dia misalkan tinggal menjahit aja, berarti dia jasa karena barangnya dari pemesan dan petunjuknya, seperti itu. Industri jasa, industri yang melayani kebutuhan keperluan pihak lain ya. Kemudian ada juga Dirjen Bea Cukai, industri jasa memiliki izin dalam bidang tertentu seperti telekomunikasi, informasi, perhubungan, kesehatan, pariwisata. Jadi ini kalau menurut Dirjen Bea Cukai itu adalah perusahaan yang memiliki izin usaha dalam bidang tertentu ya. Jadi kalau ada izinnya itu dianggap sebagai industri jasa. Jadi ini masuk sebagai industri jasa. Sementara kalau menurut Badan Pusat Statistik itu adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Ya, jadi kita bisa bedakan ya terkait dengan jasa, aktivitas setiap kegiatan dengan industri. Ya, jadi kalau industri jasa menurut BPS adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Service provision consists of sharing of the bring about benefits. Ya, jadi kalau kita lihat dari IBFD, jadi penyediaan jasa itu terdiri dari beberapa aktivitas yang memberi atau yang memberikan beberapa manfaat ya. Transfer pricing as an entity that provides service. Jadi kalau dari transfer pricing, perusahaan penyedia jasa itu adalah entiti yang menyediakan jasa kepada pihak lain. Jadi itu ada semacam beberapa kegiatan yang memberikan manfaat ya, yang memberikan manfaat seperti itu. Ya, contoh perusahaan jasa ya, ini tentu otomatis Anda mungkin sudah misalkan familiar lah ya. Perusahaan jasa, transportasi, ada Garuda Air, ada Hotel Santika, ada Telkom, ada Disney, ada Bank BNI. Jadi contohnya banyak perusahaan-perusahaan jasa seperti itu ya. Atau nanti misalkan Anda bisa lihat PT KAI ya, seperti itu ya. Mungkin ada lagi penerbangan lainnya, ada Lion, ada Batik, ada Citylink, ada Sriwijaya, seperti itu ya. Telkom, telekomunikasi, ada Telkomsel ya, ada Indosat, seperti itu. Itu contoh-contoh perusahaan-perusahaan jasa ya, yang memberikan jasa. Ya, apa sih yang diberikan ya? Contoh, kalau Garuda ya transportasi, ya, kemudahan Anda untuk bisa pergi dari satu daerah ke tempat lain ya. Jadi adanya semacam kemudahan ya. Tadi kan kita lihat ada fasilitas, kemudahan seperti itu, sehingga kita bisa untuk mencapai tempat tersebut dengan jangka waktu yang lebih cepat seperti itu. Nah, ini yang merupakan hal yang paling penting, bahwa jasa itu tidak berwujud ya. Artinya Anda tidak bisa melihatnya ya. Jadi kalau tadi barang Anda bisa lihat, jasa itu nggak bisa Anda lihat ya. Hanya bisa ya, Anda tidak dilihat, dirasa, diraba, dengar, atau dicium ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nih misalkan melihat jasa apa sih perhotelan itu ya, karena memang dia tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa ya. Kembali lagi ya, tidak ada transfer
kepemilikan. Nanti kalau barang tadi kan dijual barang dari satu pihak ke pihak lain, ya sudah berpisah. Tapi kalau jasa enggak, ya dia akan melekat ya, perusahaan itu yang penyedia jasa itulah yang akan memberikan jasa tersebut, seperti itu. Kemudian variability, bervariasi, jasa mudah berubah tergantung pada siapa. Jadi jasa itu bisa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan ya kamar ya, misalkan kita menggunakan jasa perhotelan, ya tentu saja bisa dirubah. Misalkan ada special request atau apa seperti itu. Siapa yang mau ini, misalkan ada smoking room, ada double bed, itu ya kita akan bisa merubahkan layanannya seperti apa. Itu akan ada first class, ya kan, ada business class seperti itu. Itu kan akan bervariasi ya pada siapa ya. Kemudian perishability, mudah lenyap, jasa tidak bisa disimpan atau digunakan. Ya kembali lagi ya, jasa itu nggak bisa disimpan ya, karena tadi intangible, tidak berwujud atau digunakan kemudian ya. Beda dengan barang itu bisa kita, kalau misalkan tidak kita pakai, itu bisa kita simpan dan kita misalkan bisa kita pakai. Atau misalkan tadi si wholesalers dia beli barang dulu, misalkan nanti akan dijual lagi. Jasa tidak bisa ya, jasa itu ya kalau mau dipakai seperti itu ya. Kalau misalkan tidak ya udah, ya kan, kita tidak bisa menyimpannya untuk dipergunakan pada kesempatan yang lainnya. Ya. Kemudian penjualannya ya bisa dijual ke konsumen, bisa penawaran langsung tidak langsung, atau bisa pembelian ya, tenaga ahli atau alat bantu fasilitas. Oke, kita lihat komponen dasar input awal dari proses ya. Nah, ini mungkin tadi ya teman Anda ya, Gojek ya. Jadi sebenarnya inputnya pelanggan ya kembali lagi yang butuh ya. Jadi kalau kemarin kita lihat raw material adalah fungsinya di perusahaan manufaktur adalah input, proses, dan tentu saja output. Nah, inputnya raw material, prosesnya transformasi barang, dan outputnya adalah finished good. Tapi kalau di sini adalah inputnya adalah pelanggannya, ya saya butuh jasanya. Terus ada aktivitasnya terkait dengan proses pemberian jasa, dan terakhir adalah komponen inputnya adalah sampai ke tujuan. Ya. Jadi kita lihat ada perbedaan ya. Jadi outputnya itu bukan finished goods ya. Jadi keinginan kita, saya butuh, saya mau satu tempat ya. Itulah input saya. Nah, bagaimana prosesnya? Ada jasa transportasi yang mengantarkan. Outputnya apa? Saya sampai ke tujuan. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada bedanya ya, ada bedanya antara proses bisnis di perusahaan tadi ya, perusahaan manufaktur ya, ada finished good ya. Kalau misalkan tadi dia perusahaan perdagangan, dia beli ya, mungkin ada proses ya, sebenarnya prosesnya tidak terlalu, paling mereka hanya maintenance ya, maintenance mungkin ada mereka yang misalkan mengatur distribusinya, misalkan mereka melakukan repacking ulang seperti itu sehingga barang yang dibeli itu lebih bagus seperti itu, sehingga akhirnya dijual ya. Jadi barang yang masuk sama dengan barang yang keluar kalau di finish good di perusahaan perdagangan ya, seperti itu ya, karena barangnya itu memang dia hanya melakukan distribusi. Tapi kalau manufaktur itu ada perbedaan raw material, transformasi daripada proses yang dilakukan itu sehingga ada finish good yang memiliki value yang lebih tinggi. Sementara kalau di perusahaan jasa itu sebenarnya inputnya adalah kembali ada saya yang butuh jasa tersebut, prosesnya adalah pemberian jasa, outputnya adalah kebutuhan saya terpenuhi ya, seperti itu ya. Input pelanggan butuh jasa transportasi, dia mendapatkan jasa transportasi, dan outputnya dia sampai ke tujuan. Jadi keinginan saya bahwa saya sampai ke tujuan ya. Jadi jasa itu ya apa yang dibutuhkan oleh si customer, seperti itu. Nah, itulah outputnya adalah dia sampai ke tujuan. Oke, kita lihat laporan keuangan ya. Jadi kalau misalkan laporan keuangan, dia biasanya hal yang biasanya akan sangat jarang adanya harga pokok ya. Biasanya secara umum ada pendapatan usaha dan ada beban ya, seperti itu ya. Jadi memang untuk usaha jasa ini memang tidak ada bebannya atau beban pokok penjualan, karena memang secara umum dia tidak ada Tapi kalau beberapa jasa tertentu juga ada ya, seperti
nanti kalau misalkan di SPT Anda lihat itu sebenarnya ada misalkan sekolah ya, sebenarnya walaupun dia jasa ya, sebenarnya ada itu terkait dengan yang terkait dengan berhubungan langsung dengan jasa tersebut ya. Jadi misalkan nanti bisa pemakaian ruangan atau itu bisa dimasukkan sebagai cost of sales-nya ya, kalau di SPT tahunan seperti itu. Ya, kita lihat ini usaha di SPT perbankan. Memang di sini tidak ada harga pokok ya. Jadi di sini memang tidak ada harga pokok penjualan, tapi dalam prinsipnya sebenarnya ini dimungkinkan juga ya. Dimungkinkan artinya sebenarnya ada cost of sales-nya. Jadi cost of sales-nya ini sebenarnya adalah terkait dengan proses untuk memberikan jasa tersebut seperti itu ya. Jadi mungkin ada biaya-biaya yang langsung terkait dengan pemberian jasa tersebut. Contoh misalkanlah seorang konsultan, misalkan dia untuk memberikan advice-nya tentu dia misalkan menggunakan data ya, membeli data seperti itu untuk memberikan advice-nya itu. Itu bisa dimasukkan sebagai sebenarnya cost of sales-nya seperti itu ya, harga pokoknya, karena memberikan jasa ini dia harus menggunakan terkait dengan langsung pemberian jasa tersebut. Tapi kalau itu tidak terkait dengan pemberian jasa itu langsung, ya itu bisa dimasukkan ke biaya usaha lainnya. Seperti itu. Kalau misalkan Anda lihat di buku SPT sebenarnya ada ya. Jadi cuma banyak sekali juga wajib pajak yang memang tidak mengetahui ya seperti itu. Memang secara laporan sebenarnya tidak bermasalah ya. Artinya apa? Artinya kan hitung-hitungan kan kalau pajak kan sebenarnya melihat labanya berapa sih seperti itu ya. Kan artinya kalau misalkan labanya sama-sama 100 kok, misalkan angkanya misalkan tidak terlalu berbeda seperti itu ya, angkanya sama 100 dia bayar pajak misalkan 25, ya udah sebenarnya tidak terlalu, walaupun memang secara SPT memang harusnya ada yang perlu dilakukan pengisian. Itu kan sebenarnya memberikan informasi ya sebenarnya, tapi secara hitungan akhirnya itu tidak memberikan perlakuan yang berbeda seperti itu. Ya, ini bisa kita lihat ya lampiran khususnya. Ini ada transkripnya ya. Transkrip daripada jasa itu ada bank konvensional ya. Ada bank syariah, ada perusahaan pembiayaan, ada non kualifikasi ya. Jadi kalau misalkan dia bank konvensional, misalkan dia harus mengisi 8A B3 bank konvensional seperti itu. Kemudian kalau dia bank syariah, dia harus mengisi ya B4 bank syariah. Kemudian kalau 8A, B6 non kualifikasi, artinya selain kriteria ini dan B6 ini ya, perusahaan pembiayaan dia akan mengisi ya. Oke, ini kita lihat terkait dengan laporan keuangan daripada perusahaannya, perusahaan jasa ya, ini khusus di perbankan ya. Jadi memang akan ada sedikit perbedaan ya. Dia tidak ada inventory ya, tidak ada persediaan, tidak ada cost of sales-nya di sini ya, seperti itu. Tapi lebih dia kalau misalnya perusahaan perbankan itu biasanya dia terkait fokusnya di beban bunganya. Ya, karena memang perusahaan perbankan itu biasanya aware-nya dia dengan pendapatan bunga, karena memang bank adalah dia menerima uang dari nasabah dan dia akan menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit ya. Nah, jadi dia dana nasabah yang digunakan itu dia harus membayar beban bunga, sementara dana nasabah yang diberikannya kepada pihak lainnya yang membutuhkan ya, misalkan kreditur ya seperti itu, itu dia akan mendapatkan pendapatan bunga seperti itu ya. Jadi dia lebih konsen, dia adalah terkait dengan proses bisnisnya. Proses bisnisnya adalah menerima uang ya dari si nasabah dan dia menyalurkan ke peminjam seperti itu, sehingga dia dapat pendapatan bunga dan dia ada beban bunga seperti itu. Jadi kita harus fokus dia, karena memang jasa ini agak ada berbeda ya, seperti sama misalkan juga perusahaan misalkan airlines ya. Airlines kan kita juga biasanya kan tergantung dari pendapatannya dari penumpang yang juga, dan operasionalnya kan sebenarnya dia paling besar itu sebenarnya adalah dari pesawatnya ya, karena itulah yang menjadi beban operasional paling besar seperti itu. Kalau misalkan bagian-bagian yang lain itu mungkin tidak terlalu mendukung ya maksudnya hanya sebagai supporting, tapi sebenarnya main daripada misalkan
pesawat itu kan adalah berarti di pesawatnya ya, dan maintenance pesawatnya, karena dialah yang sebagai ini yang memberikan income, mengenerate income ya, sama seperti kalau kita lihat di perusahaan manufaktur di proses pabrikasinya ya. Kalau di pesawat sebenarnya di bagian pesawatnya inilah, karena pesawat itulah yang sebenarnya mengenerate income bagi si perusahaan tersebut. Nah, ini mungkin contoh dari perusahaan perjalanan ya. Mungkin bisa Anda baca saja sebenarnya. Jadi kalau intinya sebenarnya adalah agen biro perjalanan ini sebenarnya sama ya, artinya dia tinggal kita melihat strukturnya apa ya, apakah dia mendapatkan komisi atau dia menjual ya, karena kalau dia misalkan hanya komisi ya berarti yang dikenakan hanya komisi ya, misalkan saya menjual tiket pesawat saya dapat komisi misalkan 10.000 atau misalkan 50.000, berarti income saya adalah 50.000 ya. Begitu juga PPN-nya, artinya saya mengenakan PPN atas jasa yang saya berikan. Tapi kalau misalkan saya menjual ya, saya menjual paket wisata ya, berarti ya income saya adalah berapa sebenarnya cost-nya daripada paket wisata itu, dan berapa sebenarnya saya jual. Misalkan cost paket wisata itu yang saya bayar misalkan 10 juta, tapi saya menjual paket wisata itu misalkan 12 juta, seperti itu ya, berarti saya dapat margin 2 juta. Tapi ingat bahwa kalau untuk terkait PPN atas paket wisata itu adalah menggunakan 1% ya dari nilai dari nilai keseluruhan ya, kecuali sekarang ada aturan terbaru ya bahwa untuk perjalanan wisata terkait umroh atau keagamaan itu sudah tidak dikenakan. Jadi artinya kalau dia melakukan kegiatan usaha ke sana membuat paket terkait dengan kegiatan keagamaan seperti itu, maka itu tidak lagi dikenakan 1%. Tapi kalau dia ada gabungan ya, jadi ada misalkan ke negara lain terus ada gabungan ke wisata rohani seperti itu ya, itu nanti yang wisata rohaninya yang tidak kena 1%, tapi yang perjalanan wisata lain itu kena 1%, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini kembali lagi ya, ada operasi, marketing, sales, dan service. Jadi kalau intinya sebenarnya kalau terkait dengan biro perjalanan wisata ini sebenarnya lebih terkait dengan proses daripada untuk menjual ya, paket-paket. Dia harus mengadakan kerjasama dengan penyedia jasa semuanya sehingga dia bisa menjual. Anda butuh apa ya, Anda butuh hotel, tiket pesawat atau lain-lain sebagainya, seperti itu. Menyusun daftar harga paket wisata ya, misalnya reservasi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sekarang untuk yang offline ya sebenarnya sih masih ada ya, walaupun mereka sekarang juga sudah mengcombine dengan yang online. Ya artinya apa? Sekarang misalkan biro-biro perjalanan biasa seperti Traveloka, Bayu Buana, misalkan ya Golden Rama seperti itu, sebenarnya mereka masih menjual ya. Jadi paket-paket wisata ini mungkin masih menjual ya, seperti itu ya. Misalkan ke luar negeri seperti itu. Tapi ada juga mereka yang sudah juga mulai ekspansi dengan membuka juga web ya. Jadi tidak juga secara offline ya, tapi juga mereka juga secara online. Kenapa sebenarnya? Kembali lagi ya, karena memang sekarang persaingan terkait dengan perjalanan wisata itu cukup ini ya. Artinya saya misalkan misalkan saya bisa saja misalkan tidak harus misalkan ke travel. Dulu mungkin kita harus ke travel ya untuk beli tiket. Sekarang mungkin saya butuh Traveloka, tiket.com, Pegi-Pegi, atau mungkin misalkan ke Tokopedia dan lain sebagainya. Saya bisa dengan internet saja saya sudah bisa membeli. Jadi saya tidak perlu lagi. Cuma mungkin untuk range-nya itu mungkin masih dibutuhkan. Jadi memang sekarang sudah mulai berubah ya. Dulu misalkan masih banyak yang offline, tapi sekarang mungkin, atau dulu saya harus membelinya itunya harus ke misalkan ke perusahaannya, airline-nya ya. Sekarang saya tidak perlu ya. Dari airline-nya juga sendiri sekarang sudah online seperti itu. Atau misalkan saya bisa membeli di travel agency-nya ya, seperti itu ya. Cuma biasanya sekarang kan mereka bersaing ya. Artinya nanti mereka akan melihat apakah tiket mana ya. Kalau saya juga sering beli ya, misalkan kalau nggak di Traveloka, di tiket.com, biasanya tinggal dilihat promonya mana yang lebih baik seperti itu. Jarang sekarang saya misalkan beli misalkan langsung di airline-nya seperti itu, karena memang agak susah ya kalau di travel agency ini. Data saya sudah ada, saya tinggal pilih tiket, saya masukkan data saya bayar, selesai.
tiket langsung keluar seperti itu. Jadi memang ini kita bisa melihat ya bahwa setiap proses-proses bisnis itu semakin berubah ya. Seperti sekarang nanti kita akan juga lihat bagaimana proses bisnis yang dulu perdagangan dulu yang masih menggunakan dia ada tempat-tempat ya, ada di mall dan lain sebagainya. Tapi sekarang akhirnya banyak yang menggunakan secara online ya. Dan makanya kita lihat banyak yang seperti Tokopedia, Tokopedia, misalkan Shopee, ya, Blibli itu semakin berkembang juga ya, karena kembali lagi mereka lebih efisiensi di cost, mereka tidak membutuhkan tempat ya space, tapi mereka hanya dengan menggunakan jaringan internet ini mereka bisa menghubungkan ke supplier manapun, sehingga supplier manapun itu bisa memasok langsung ya, jadi mereka tidak perlu lagi membuka outlet di mall, sehingga itu yang mengakibatkan juga mall mengalami penurunan, walaupun memang sekarang masih banyak juga yang belanja seperti itu ya. Oke ya, jadi bahan kita sudah selesai. Sebentar ya, saya mau nutup perkuliahan sebentar ya. Baik, Pak. Ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bahannya agak lumayan banyak ya. Pak nanya Pak, izin Ya, silakan. tentang yang trading tadi, PPT yang pertama, kalau misalkan reseller itu tergolong sebagai distributor atau agen ya Pak? Sama yang salesman gitu juga Pak? Maksudnya reseller yang mana nih maksudnya? Reseller kalau misalkan dia itu dari rumah gitu menjualnya, nggak punya toko. Tergolong sebagai distributor atau agen ya Pak? Atau tergolong yang lain? Itu memang kalau kita lihat kan sekarang kan maksudnya door to door ya gitu ya, salesman begitu ya. Kalau yang salesman door to door. Sebenarnya sih kalau secara di sini sih ya mungkin bisa iya bisa tidak gitu, karena kalau misalkan kita kan kembali lagi ya, sekarang kan bisnis kan juga berkembang ya. Dulu kan retailer itu kan biasanya kan kita lihat kan ada tempatnya ya, misalkan bisa di pasar, bisa di mall ya, bisa dimanapun. Sebenarnya kalau misalkan salesman itu kan sebenarnya dia jual barang sebenarnya bisa juga ya, mungkin model baru dari retailer ya sebenarnya ya. Artinya dia jual barang. Jangan kalau Anda kan banyak juga itu contoh, misalkan sering sekali tuh misalkan minuman itu ya, Yakult. Nah, Yakult tuh. Yakult itu kan mereka kan ada juga itunya ya. Jadi saya nggak tahu juga ya itu apakah mereka langsung dari pabrikannya atau misalkan itu dari distributornya ya. Kalau misalkan itu dari
dari distributornya, berarti kan sebenarnya dia langsung dari distributor langsung ke konsumen sebenarnya ya. Jadi dia sebenarnya distributornya itu sebenarnya yang langsung menjualkan barang ya seperti itu ya. Mungkin dia menggunakan tenaga salesman ini sebenarnya untuk ya untuk menjual barang mungkin ke daerah-daerah yang mungkin yang tidak terjangkau seperti itu ya, atau mungkin sebagai juga promosi juga seperti itu ya. Jadi kita harus tahu juga detailnya. Sebenarnya salesman ini dia posisinya hanya sebagai untuk memperkenalkan barang, menjual barang, atau posisi seperti apa. Karena kalau memang dia menjual barang, ya bisa juga sebenarnya itu dia dianggap sebagai retailer ya, tapi retailer yang sebenarnya dia tidak ada tempat tetapnya seperti itu. Ya, jadi berbeda dengan retailer yang kalau kita lihat seperti bisnis biasa seperti itu ya. Artinya retailer-retailer yang misalkan Alfamart, Alfamidi yang mereka punya tempat dan mereka menjual berbagai jenis barang sebenarnya. Sementara kan kalau si salesman ini kan sebenarnya hanya satu jenis barang nih sebenarnya. Kalau kita lihat di definisi manufaktur, distributor ya, distributor itu biasanya dia membeli barang dari si manufaktur. Sementara si wholesaler sebenarnya dia juga bisa beli barang dari si manufaktur atau distributor. Nah, retailer kan dia sebenarnya menjual berbagai jenis barang. Nah, jadi sebenarnya kalau salesman ini yang mungkin saya bilang ini sebenarnya adalah ya tambahan lagi sebenarnya seperti itu yang mungkin dia bisa mewakili untuk kepentingannya sendiri seperti itu. Jadi dia kalau kita masukkan ke retailer sebenarnya agak aneh juga ya, karena dia hanya jual barang seperti Yakult ya. Dia cuma jualnya Yakult gitu loh, kecuali dia memang tadi jual banyak barang seperti mungkin itu dia sebenarnya modifikasi ya dari retailer yang artinya dia mungkin ini sebenarnya bisa saja kepanjangan tangan dari si manufakturnya ya, dia artinya mungkin mau sekalian promosi ya, ada sekalian jual barang seperti itu sih sebenarnya, tapi dia bukan distributor ya, karena kalau dia distributor ya dia kan pasti akan membeli barang banyak, nggak akan mungkin itu biasanya. Mungkin itu bagian dari strategi marketingnya untuk manufaktur sebenarnya, dia jual langsung, tapi itu dia juga sekaligus untuk promosi ya, mungkin orang tidak terlalu tahu kan artinya banyak ya seperti mungkin juga Anda lihat sering juga kan yang jual rokok seperti itu kan, atau juga jual ini sebenarnya itu kalau menurut saya sih itu sebenarnya lebih masuk ke bagian marketing dari si manufaktur sih, cuma dia mungkin menambahkan ada jualannya juga seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu, cuma mungkin nanti bisa kita cari detail lagi sebenarnya proses bisnis daripada salesman itu sebenarnya dia untuk mewakili siapa sih seperti itu, dan memang tujuannya memang jual barang atau promosikan barang. Jadi kalau misalkan tujuannya promosikan barang, sebenarnya jual barang itu mungkin sebenarnya hanya pada saat dia promosi mungkin orang tanya barangnya apa, oh ini Pak Anda mau seperti itu. Jadi nanti mungkin setelah orang itu mengkonsumsi nanti dia sudah bisa beli misalkan di tempat lain seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, jadi sebenarnya salesman itu sebenarnya fungsinya lebih ke marketing sebenarnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan software itu kan dia nggak ada bahan bakunya gitu ya Pak. Dia hanya membuat program-program, lalu kalau programnya itu sudah jadi dia dijual softwarenya itu. Yeah. Nah, itu termasuknya yang perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa ya Pak? Kalau software itu kan software biasanya masuk ke software ini software spesifik atau apa? Karena kan kalau kita bicara masalah perusahaan manufaktur, dia kan ada raw material, itu lebih masuk ke penyedia jasa sebenarnya sih, perusahaan software itu, karena memang dia tidak ada transformasi daripada raw materialnya menjadi finish good-nya, itu lebih ke aplikasi yang bisa kita pakai sebenarnya seperti itu ya, karena memang perusahaan software ini kan sebenarnya dia
yang dipakai kan sebenarnya adalah keahliannya ya. Dia misalkan membuat satu sistem, saya bisa. Jadi kan sebenarnya ada kemudahan ya, ada kemudahan. Contoh misalkan software, misalkan accounting. Dengan adanya software accounting itu sebenarnya saya bisa lebih gampang kan. Saya bisa lebih gampang untuk melakukan proses misalkan pembukuan. Seperti itu. Nah, sama seperti juga software itu kan, ada software misalkan penggajian, ada software pembukuan seperti itu. Itu kan sebenarnya software itu dijual, saya bisa pakai. Jadi sebenarnya itu lebih ke, kalau saya sih lebih penyedia jasa ya, bukan sebagai manufaktur, karena manufaktur sebenarnya ada finish good-nya yang sebenarnya bisa bisa ini ya, bisa bisa kita nikmati. Sementara kalau software ini kan sebenarnya ada semacam kemudahan yang kita peroleh dari adanya sistem tersebut, maka kita membayar ya. Jadi kemudahan itu kan banyak ya tadi kan, seperti misalkan kita kemudahan bisa terbang, kita kemudahan bisa menikmati perjalanan seperti itu. Jadi ada yang yang sekarang misalkan kita bisa nelpon, kemudahan dengan jasa penyediaan fasilitas sebenarnya semuanya. Jadi kalau saya melihat bahwa sebenarnya ya software itu lebih terkait dengan penyediaan jasa sebenarnya ya, jasa kita bisa ada kemudahan ya, sama ya seperti misalkan program misalkan perusahaan misalkan membeli program misalkan penggajian atau program terkait misalkan pembukuan seperti itu kan sebenarnya lebih adanya fasilitas yang atau kemudahan yang diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu gampang ya, misalkan mereka anytime mereka mau mendapatkan data pembukuan, data penggajian, atau data apapun, mereka hanya tinggal mengklik, reportnya sudah keluar seperti itu. Jadi kalau terkait dengan software, saya sebenarnya lebih condong ke itu sebagai jasa sebenarnya. Berarti kalau dia jasa itu outputnya nanti berupa kepuasan pelanggan itu sendiri, bukan fiturnya itu. Iya, karena kan saya kan beli software itu kan karena saya, misalkan contoh, saya mau buat program akuntansi nih, ya, yang tadi lah misalkan Gojek kan tujuannya karena dia mau ke satu tempat ya. Saya misalkan beli software nih, karena kenapa saya beli software sebenarnya, atau misalkan mungkin juga kalau perusahaan-perusahaan besar dia nggak beli software, ya mungkin dia langsung kerjasama seperti itu ya. Kenapa saya ini? Karena saya pingin nih, karena saya misalkan pembukuan saya tidak jelas nih, saya nggak bisa mendapatkan anytime ready. Saya harus ngitung manual seperti itu ya. Saya beli software ya, misalkan ya, saya dengan software itu ya, saya misalkan berlangganan ya, misalkan ada yang misalkan beli putus, atau dia misalkan kalau ini dia misalkan berlangganan, ya berarti nanti mereka akan update kan. Ya berarti saya bisa ngisi ya, saya bisa input data saya bisa misalkan kalau data butuh saya tahu, saya bisa analisis laporan saya seperti itu, sehingga saya bisa mengambil keputusan terkait dengan itu seperti itu. Jadi outputnya memang saya puas, yaitu seperti itu ya. Jadi saya yang kembali tujuan saya memang adalah untuk supaya saya bisa mengambil keputusan dengan adanya software ini, ya berarti saya bisa mengambil keputusan itu secara tepat dan tepat gitu lah, maksudnya secara tepat waktu dan tidak salah seperti itu. Baik Pak, paham, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Nisa. Oke, masih ada yang lain? Tidak ada? Oke ya, kalau misalkan tidak ada, ya terima kasih untuk atensinya untuk perkuliahan kita di pagi hari ini ya. Jadi ujiannya 2 minggu lagi ya, kalau secara jadwal ya. Saya belum dapat jadwalnya kapan ya, mungkin ujiannya 2 minggu lagi ya. Mohon untuk yang wiki pajak agar segera mengerjakannya, menyelesaikannya semuanya ya. Kalau ada yang nanti tidak lulus misalkan 3 kali, mohon diberitahu ke saya ya. Yang misalkan yang tidak bisa, karena kan tidak bisa kan 3 kali diblok, nanti kasih tahu ke saya, nanti biar saya hubungi doskonya untuk membuka blokirnya ya. Mohon wiki pajak diselesaikan, tugas-tugasnya kalau sudah selesai mungkin dikirim ke PIC-nya nanti untuk diupload di wiki pajak ya, seperti itu. Dan kalau nanti ada informasi terkait bentuk soal ataupun soalnya seperti apa, nanti saya akan infokan kembali sebelum UTS, seperti itu. Itu aja dari saya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?
Tidak ada ya? Oke ya, kalau misalkan tidak ada lagi, ya mungkin nanti ada ini, nanti saya akan infonya nanti saya ke VIC-nya, nanti mungkin dari VIC-nya nanti akan menginfokan ke Anda semua, seperti itu. Ya, itu aja dari saya ya. Selamat pagi semuanya, semoga Anda sukses ya nanti untuk di ujian UTS-nya. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak.